Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, nomor NPM 10120156 dari kelas C6 Manajemen. Saya adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi SDSMB Bandung Business School. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi dan contoh soal mengenai anggaran perusahaan. Sekaligus video kali ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah anggaran perusahaan. Langsung ke pembahasan yang berjudul anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang, dengan memperlihatkan data-data sebelumnya atau data masa lalu, khususnya data penjualan. Kemudian ada pun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam anggaran penjualan. Yang pertama, karakteristik pasar saat ini. Kedua, keadaan persaingan. Tiga, sifat konsumen. 4. Modal atau kemampuan finansial. 5. Keadaan personalia baik kuantitas ataupun kualitas. 6. Dimensi waktu. 7. Rincian jumlah unit masing-masing produk dan jenis produk yang akan dijual. 8. Rincian daerah pemasaran. 9. Harga pada masing-masing daerah. 10. Potongan harga. 11. Rincian penjualan. Dan contoh soal. Di sini ada sebuah perusahaan, Zabet Hero, yang bergerak di bidang penjualan beras, menyajikan data-data sebagai berikut, data-data penjualan dalam satuan ton. Dilanjut, yang pertama, perusahaan merencanakan penjualan di 3 daerah yang berbeda, yaitu Cidongkol, Ciwastra, dan Buah Batu, dengan perbandingan 5:4:1. Kedua, tingkat harga yang berlaku pada 5 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Rp20, Rp21, Rp23, Rp23, dan Rp25. 3. Tingkat harga yang berlaku untuk tahun 2020 untuk 3 daerah adalah sama, yaitu 10% lebih tinggi dari tingkat harga rata-rata 5 tahun terakhir. Keempat, berdasarkan data tersebut, di atas buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2020 dengan sistem bulanan untuk 3 bulan pertama dan selanjutnya sistem triwulan dengan menggunakan metode line square. Selanjutnya kita jawab di penyelesaian. Langkah pertama, kita buatkan tabel dengan metode line square. Kemudian jumlahkan seluruh data Y atau penjualan dari periode yang diketahui. Di sini sudah saya tulis hasilnya 1.436.000. Langkah kedua, hasil penjumlahan seluruh data pada periode yang diketahui dibagi dengan banyaknya anggota data. Langkah ketiga, hasil pada langkah kedua dinyatakan sebagai nilai A. Jadi bisa dijelaskan rumusnya A sama dengan sigma Y dibagi M. A sama dengan sigma Y-nya sudah kita bahas tadi di langkah 1 senilai 1.436.000 dibagi 5. Hasilnya 287.200. Langkah keempat, tentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Jika kelompok data ganjil, maka tahun dasar dimulai dari 0. Sedangkan jika kelompok data genap, maka tahun dasar dimulai dari min atau plus 2. Jumlah seluruh nilai X harus 0. Jadi, soal yang saya buat ini merupakan data ganjil. Maka dari itu, di tabel yang kita buat ini, di tahun 2015 merupakan tahun dasarnya. Jadi, nilai X-nya, di kolom nilai X-nya, kita tulis dimulai dari 0 pada tahun 2015. Langkah kelima, kalikan data penjualan dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar. Kemudian, jumlahkan hasil perkalian tersebut. Bisa kita lihat di tabel yang kita buat ini, di tahun 2013, nilai penjualan senilai 248.000. Nah, nantinya nilai penjualan ini
dikalikan dengan nilai X, yaitu min 2. Setelah dikalikan, hasilnya kita taruh di kolom XY, senilai min 496.000. Kemudian di tahun selanjutnya, caranya sama seperti itu. Langkah ke-6, kuadratkan nilai X, kemudian jumlahkan. Nah, bisa kita lihat di tabel yang kita buat bersama ini, nilai X di tahun 2013 senilai min 2. Kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya kita taruh di kolom X kuadrat senilai 4. Kemudian di tahun selanjutnya caranya sama seperti itu. Langkah ke-7. Hasil penjumlahan pada langkah ke-5 dibagi dengan hasil penjumlahan pada langkah 6 ditetapkan sebagai nilai B. Bisa kita lihat rumusnya B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat. Nah, sigma XY-nya senilai 216.000 dibagi 10. Hasilnya 21.600. Ke-8. Masukkan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Setelah dimasukkan, jadi tafsiran penjualan beras untuk tahun 2021, Y 2021 sama dengan tadi nilai A-nya 287.200 plus nilai B-nya 21.600. Nah, 3-nya itu X ya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya senilai 352.000 ton. Langkah selanjutnya kita akan menghitung distribusi penjualan per daerah dengan perbandingan 5:4:1. Nah, di daerah yang pertama yaitu ada Cidonggol dengan perbandingan 5. Nah, ini sudah saya hitung dengan perhitungan saya seperti ini. Untuk perbandingan 5-nya kita taruh dibagi 10. Yang 10-nya itu 10% dari soal. Kemudian dikali nilai Y 352.000. Nah, hasilnya 176.000 ton. Kemudian kita bagi dengan penjualan bulanan 12 dibagi 12. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, kemudian kita kali dengan penjualan triwulan dikali 3. Seperti itu. Kemudian untuk daerah yang kedua ada Ciwastra dengan perbandingan 4 dibagi 10% itu ya, dikali nilai Y 350 sama seperti daerah yang pertama. Kemudian di daerah Y yang ketiga Buah Batu senilai perbandingan 1. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kemudian kita hitung harga tahun 2021. Yang pertama, ada rata-rata harga dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruh rata-ratanya, kemudian kita bagi 5. Nah, 5-nya itu dapat dari mana? 5-nya itu dapat dari banyaknya tahun atau enggak angka. Nah, setelah mendapat hasilnya, kita taruh hasilnya Rp22,4. Kedua, harga yang berlaku tahun 2021 yaitu 10% lebih tinggi dari harga rata-rata. Nah, kemudian taruh rumusnya 110% kali 22,4 itu rata-rata. Nah, hasilnya Rp26,64. Yang ketiga, harga untuk daerah Cidongkol, Ciwastra, dan Buah Batu adalah Rp26,64. Yang terakhir, kita buat data anggaran penjualan dari perusahaan Jabitero pada tahun 2021. Yaitu kita masukkan dengan sistem bulanan untuk 3 bulan pertama dari Januari sampai Maret, dan selanjutnya sistem tribulan dengan menggunakan metode least square. Alhamdulillahirobbilalamin. Video presentasi saya untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah anggaran perusahaan telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi yang sudah menonton. Dan saya mengucapkan mohon maaf jika masih ada salah kata dan masih banyak kekurangan di video yang saya buat kali ini. Mohon dimaafkan. Sekian, akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.